في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Assalamualaikum Besem Hamasyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Baru-baru ini saya mendapatkan kiriman video seorang siswa baru SMA 1 di wilayah Yogyakarta, namanya Axel, yang diislamkan oleh guru agama Islam di ruangan kelas. Lalu disaksikan oleh teman-temannya dan sebagian dari mereka memvideokan proses pengislaman itu. Axel, kamu masuk Islam ada paksaan atau ada tekanan? Tidak. Berangkat dari keinginan sendiri ya? Ya. Tidak dipaksa oleh saya, tidak dipaksa oleh guru agamanya, tidak dipaksa oleh teman-temannya, murni karena memang ingin masuk Islam. Oke. Sekarang kita syahadatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Menurut informasi yang saya terima, dan itu dari sumber yang bisa dipercaya, sesungguhnya Axel ini siswa baru yang pernah aktif sebagai murid sekolah minggu bahkan remaja di GKJ Wirobrajan Yogyakarta. Namun dia tidak menjadi anggota dari gereja itu. Ibunya adalah seorang Katolik dan bapaknya adalah seorang Kristen Protestan tetapi sudah meninggal. Tetapi dia diasuh oleh neneknya yang beragama Islam. Secara etika, sebenarnya cara pengislaman di sebuah sekolah negeri yang dibiayai oleh anggaran belanja negara itu sesungguhnya tidak etis. Meskipun haknya Axel untuk memeluk agama Islam adalah hak asasi yang harus dijamin oleh negara. Nah, saudara-saudara, maraknya kasus-kasus semacam ini tentu akan semakin membuat rumit dan carut-marut kehidupan antar agama di negara ini, secara khusus ketika kita memperbincangkan hubungan antara agama dan negara. Meskipun pada saat Axel ini disahadatkan itu tanpa sepengetahuan orang tuanya, dan anak ini tentu masih di bawah umur, tetapi setelah pihak sekolah yang mengislamkan ini
memberitahu kepada mamanya dan mamanya tidak ada masalah. Dan tentu itu tidak perlu dipermasalahkan dari sudut pandang kebebasan beragama. Tetapi yang menjadi permasalahan itu adalah bagaimana sekolah negeri yang dibiayai oleh pendapatan negara itu dijadikan ajang untuk dakwah agama tertentu. Saudara-saudara, ketika negara ini berdiri, salah satu problem yang dihadapi oleh para founding fathers itu adalah menentukan hubungan yang harmoni antara agama dan negara. Di satu pihak, negara ini memiliki warisan kemajemukan dalam perjalanan sejarahnya yang panjang, yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Tetapi di pihak lain, warisan kemajemukan itu tidak mengizinkan salah satu agama harus lebih dominan atau mendominasi agama yang lain. Di satu pihak kita ini menjadi bangsa yang religius, tapi di pihak lain kita juga menjadi bangsa yang mewarisi warisan kemajemukan dalam sejarahnya yang amat panjang. Karena itu, menjelang kemerdekaan negara ini, para founding fathers kita benar-benar ingin menemukan solusi yang paling baik, yang paling bisa diterima antara hubungan agama dan negara. Ada 3 paradigma dalam relasi agama dan negara. Yang pertama adalah paradigma teokrasi, di mana agama itu satu dengan negara. Inilah yang disebut negara agama, seperti model-model negara di Timur Tengah, salah satunya itu negara-negara Islam yang banyak sampai sekarang ini bertahan. Tetapi juga yang kedua adalah paradigma sekuler. Paradigma sekularistis itu adalah paradigma yang memisahkan sama sekali antara agama dan negara. Jadi ada garis tegas yang membedakan antara agama dan negara. Ketika tahun 2004 di Prancis, salah satu negara barat yang menganut sekularisasi, sistem ini diterapkan dengan sangat tegas membedakan antara mana yang wilayah negara dan mana yang wilayah agama. Karena sekolah-sekolah pemerintah itu termasuk wewenang dan otoritas negara. Maka pernah ada larangan tahun 2004 itu, seorang tidak boleh menampilkan simbol-simbol keagamaan, agama apapun juga. Orang Katolik atau orang Protestan tidak boleh menunjukkan simbol salib di sekolah pemerintah. Begitu juga orang Yahudi tidak boleh menunjukkan kippah atau topi Yahudi yang khas itu di sekolah pemerintah. Termasuk larangan memakai jilbab bagi siswa-siswa yang Muslim. Orang Kristen tentu sudah terbiasa dengan pola sekularistis ini. Begitu juga orang Yahudi. Tetapi catatan saya, justru isu ini dibesar-besarkan waktu itu di Indonesia, seolah-olah pemerintah Prancis adalah anti-Islam, sehingga melarang jilbab di sekolah pemerintah. Padahal, kalau lembaga Islam mendirikan sekolah sendiri dengan ciri khas Islam, atau lembaga Kristen mendirikan sekolah sendiri dengan ciri khas Kristen, begitu juga yang Yahudi, itu tidak ada larangan. Lah, inilah yang kadang-kadang berita-berita yang masuk ke tanah air itu tidak proporsional. Setelah waktu itu kemudian pemerintah Perancis menjelaskan posisi negaranya yang menganut memang asas pemisahan agama dari negara. Nah, ketika Indonesia merdeka, kita memilih paradigma bukan paradigma teokrasi, juga bukan paradigma sekuler. Dan itu sudah dipergulatkan dalam pemikiran para founding fathers kita. Saya bisa memberikan contoh. Pada tanggal 28 Mei
1945, Bung Hatta mengucapkan pidatonya di BPUPKI. Meskipun naskah pidatonya sampai sekarang tidak ditemukan, tapi berdasarkan laporan itu Bung Hatta berbicara tentang konsep agama dan negara. Dan tulisan yang serupa ternyata juga dijumpai dalam pidato beliau yang berjudul Agama dan Negara di Sanyo Kaigi. Dalam pidatonya itu, Bung Hatta menegaskan bahwa kita tidak akan mendirikan suatu negara yang memisahkan agama dari negara. Tetapi kita hendak mendirikan sebuah negara modern yang memisahkan urusan agama dari urusan negara. Pada hemat Bung Hatta, umat Islam di Indonesia tidak memiliki hierarki seperti gereja Katolik di Eropa, sehingga menganut asas pemisahan gereja dari negara. Yang ditekankan Bung Hatta bahwa apabila agama itu masuk dalam urusan negara, maka agama akan menjadi perkakas negara. Dan ide ini kemudian pada tanggal 31 Mei 1945 disuarakan kurang lebih sama oleh Profesor Supomo. Profesor Supomo mengatakan bahwa negara bisa saja memfasilitasi kehidupan umat beragama melalui sebuah departemen kehakiman di mana urusan-urusan teknis dari agama itu dibantu, difasilitasi oleh negara. Nah, konsep inilah yang akhirnya melahirkan Departemen Agama di kemudian hari, di mana Departemen Agama adalah departemen untuk mengurusi semua agama, agama apapun yang dianut di Indonesia. Tidak ada diskriminasi mayoritas atas minoritas agama tertentu. Apabila konsep ini kita ingat kembali, tentu tidak akan terjadi praktek-praktek menggunakan sekolah pemerintah untuk proses islamisasi seperti yang terjadi di Jogja. Dan saya juga banyak mendengar kasus-kasus lain di tanah air termasuk pemaksaan jilbab. Hal-hal seperti ini tentu tidak mengenakkan apabila kita lihat dalam konteks berbangsa dan bernegara. Kebebasan beragama adalah kebebasan yang paling asasi. Tetapi tegaskan kembali bahwa kita tidak menganut paradigma teokrasi. Kita tidak menganut negara agama. Bung Karno pernah mengatakan, kembalikan agama di singgasananya hati nurani masyarakat Indonesia. Jangan agama ditarik ke ruang publik, kemudian dijadikan komoditi. Dan ini tentu merupakan sebuah fenomena yang tidak baik di masa depan. Karena itu, mari kita kembali kepada spirit Pancasila, kepada penghargaan atas hak hidup orang lain, termasuk hak hidup untuk menganut agama, menyatakan keyakinannya, dan bebas melaksanakan keyakinan itu. Tugas negara bukan menentukan benar tidaknya agama. Tugas negara adalah memfasilitasi, memberikan ruang seluas-luasnya atas nama hak-hak asasi manusia yang dijamin keberadaannya di negara hukum. Apalagi kita memiliki Pancasila dan roman muka kita Bhinneka Tunggal Ika. Kiranya kejadian-kejadian semacam ini tidak terulang lagi di masa depan. Dan silahkan Anda bayangkan, seandainya kasus seperti ini terjadi pada orang Muslim yang dilakukan oleh orang Hindu atau yang dilakukan oleh orang Kristen, tentu beritanya akan seheboh kasus larangan jilbab di Perancis. Padahal yang dilarang bukan hanya jilbab, salib pun dilarang.
kippah Yahudi pun dilarang. Karena ada batas yang sangat tegas dalam paradigma sekularisasi. Kita tidak memilih sekularisme seperti yang dikatakan Bung Hatta. Tetapi kita juga tidak sekalipun mengizinkan bahwa ruang-ruang kelas sekolah negeri akan menjadi tempat islamisasi siswa yang beragama non-Islam. Kiranya Tuhan menjauhkan bangsa ini dari mental fanatik, mental sektarian yang bisa merusak masa depan negara ini dan toleransi beragama. Tuhan memberkati kita. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu.